Halo teman-teman, selamat malam semua. Sebentar ya. Kita coba lihat market regional. Kita lihat market Eropa gimana. Dow Futures merah, expected. Jumat kemarin kan market koreksi. Ya mungkin beberapa hari ini market akan agak koreksi dulu ya. Terlebih di market US. Eropa juga dibuka melemah tadi kan. Ini udah jalan setengah sesi. Merah masih teman-teman. Komoditas gold sedikit rebound, tapi memang koreksi ya kalau dibandingkan Jumat kemarin. Terus USD menguat. Cukup menarik pergerakannya. Market kita hari ini 9T. Kayaknya angka-angka 9-10T ini udah likuiditas yang normal ya untuk kedepannya nih teman-teman. Kita nggak bisa expect IHSG ini bakal balik rame seperti tahun lalu, beberapa bulan yang lalu, terlebih tahun lalu. Karena memang market kita sekarang likuiditasnya ramenya segitu teman-teman. 10 mungkin, mentok-mentok kalau lagi rame banget 12. Cuman ya kalau kita lihat sekarang normalnya, regulernya 8-9T itu udah lumayan rame. Jadi kita nggak bisa expect likuiditas bakal balik serame dulu. Kita nggak bisa expect dulu kan Antam transaksi bisa 1T teman-teman sehari, Antam doang, belum nikel-nikelan yang lain. Meskipun mungkin cerita nikel ini mulai menarik ya untuk tahun ini, tapi kita nggak bisa expect seperti 1 atau 2 tahun yang lalu, dimana begitu ada sentimen sedikit semuanya menguatnya langsung signifikan. Ada berita, wah Tesla mau ada kerjasama di Indonesia. Waktu itu Antam langsung berapa menit transaksi udah 1T. Disusul saham-saham nikel yang lain. Terus kalau teman-teman ingat beberapa minggu yang lalu Tesla kan juga digosipkan mau bikin pabrik di Indonesia. Nikel-nikelan nggak bereaksi teman-teman. Mungkin naik sedikit ya, waktu itu 2 hari naik 1-2-3% doang. Intinya yang kita perlu perhatikan sekarang adalah tahun ini tuh kita mesti lebih hati-hati teman-teman. Kita mesti lebih ngelihat fundamentals. Kalau mungkin tahun lalu terutama, atau mungkin 2 tahun lalu kayak kita itu cukup dengan story doang, fundamentalnya belum kelihatan, apalagi pas zaman-zaman bank digital ya. Pas fundamental belum kelihatan, ada story saham bisa naik. Ada cerita, ada grup A, grup B mau masuk, saham bisa arah. Sekarang udah nggak bisa. Itu yang perlu teman-teman ingat, itu yang perlu teman-teman perhatiin. Sekarang ini back to fundamentals, dimana kita tuh mesti tahu nih teman-teman, flow-nya ini lagi ngarah kemana. Terus dari sektor itu kita mesti lihat fundamentalnya mana yang bagus, fundamentalnya mana yang mendukung. Karena balik lagi, kalau valuasinya murah, sektornya mendukung, flow-nya mendukung, baru saham ini berpotensi untuk rally. Gak bisa kayak wah sehari ARA karena ada berita, besok ada berita baru lagi ARA lagi. Udah gak bisa seperti itu. Nah jadi sebenarnya apa sih yang menarik kalau kita ngomongin fundamentalnya bagus, sentimennya bagus, flow-nya juga bagus. Salah satu yang sebenarnya masih cukup menarik itu grupnya Medco itu sebenarnya cukup menarik ya. Kita lihat, kita itu juga udah sempat bahas beberapa kali. Ini dikarenakan dari Aman Mineralnya. Aman Mineral itu kan nanti akan IPO sekitar bulan April kurang lebih ya. Kita masih menunggu jadwalnya. Itu market cap sekitaran 150T. Medco itu punya sekitar 20%, berarti kan sekitar 30T ya. Market cap-nya Medco sekarang itu ya sekitar 30, 35, 35-an lah. Berarti kan bisa dibilang
kalau Medco punya aman 30T, sisa bisnisnya kan cuma dinilai 5T, teman-teman. Berarti kan masih murah. Nah, itu yang cukup menarik sebenarnya dari Medco. Kita akan bahas teknikalnya juga, karena banyak teman-teman yang nanya ke saya, Medco ini sebenarnya kan udah naik tinggi, masih menarik gak sih? Kalau menurut saya masih sangat menarik. Dari sisi teknikal juga masih menarik. Jadi itu untuk Medco. Terus selain Medco, MDKA itu juga salah satu yang sentimennya cukup positif. Tahun ini itu adalah tahunnya pernikalan, tahunnya electric vehicle, meskipun mungkin yes benar untuk bisa convert ke renewable electric vehicle itu kan nggak akan langsung, semua butuh proses, tapi tahun ini kan sentimennya mulai jalan lagi teman-teman. Insentif untuk motor listrik juga udah mulai diberikan. Terus banyak yang kabarnya nanti kan banyak pemain-pemain gede itu mulai berinvestasi untuk bangun pabrik mobil listriknya di Indonesia. Mobil listrik, motor listrik tahun ini dan tahun depan. Ditambah lagi nanti kita mungkin dengan pergantian presiden, hopefully ini akan tetap jalan. Ya, menurut saya untuk yang pernikalan permobil listrikan ini meskipun ganti presiden akan tetap jalan. Kenapa? Karena ya Indonesia tetap akan diuntungkan teman-teman. Ya, dengan investasi asing bikin pabrik di Indonesia. Ngambil nikelnya juga dari Indonesia, ngambil ore-nya mesti diolah di Indonesia, Indonesia kan akan tetap diuntungkan. Jadi saya nggak melihat kayak, wah ganti presiden langsung, yaudah deh kita nggak usah investasi di renewable energy, kita nggak usah investasi di mobil listrik. Menurut saya sih nggak. Jadi ini adalah salah satu yang cukup aman menurut saya meskipun presidennya ganti nih. Ya presiden sih pasti ganti, meskipun maksudnya kayak presidennya gantinya kebijakannya bukan yang ini bukan yang pro dari kubu yang sekarang. Enggak, menurut saya akan tetap diuntungkan. Selain itu, terus nggak bosen-bosennya sektor consumer itu sebenarnya masih cukup menarik. Kalau teman-teman lihat beberapa sektor consumer ini kan pergerakannya masih strong. Rokok-rokokan yang udah kita rekomendasiin dari minggu lalu ini akhirnya koreksi. Saya mau nunjukin dulu sedikit teman-teman. Kalau untuk rokok-rokok koreksinya ini sebenarnya juga koreksi wajar ya. Mengingatkan penguatannya udah lumayan signifikan nih. Jadi beberapa memang kita udah call untuk profit taking. Ini saya mau tunjukin dulu sedikit, terus kita akan bahas teknikal juga ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditulis. Sebentar. Ya, ini adalah update ya dari rekomendasi stock pick kita. United Tractor reviewnya, oke akan kita bahas. Ini adalah yang kita bahas di live minggu lalu. Ini lanjutannya, gudang garam HMSP ini udah kena profit taking ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini sudah cukup. Jadi mungkin kalau teman-teman nih rajin ngikutin live kita, ini udah sering kita bahas. Waktu kita call profit taking Jumat kemarin, ini ya 20%. AMRT itu akhirnya juga hit TP. Semen-semenan, INTP, semen Gresik hari ini kan juga naik sedikit tapi belum kena. Terus yang masih cukup menarik ini ya teman-teman. Beberapa ini masih kita call buy kayak BRMS, Excel, SCMA, nama-nama ini sebenarnya masih sangat menarik. Kita akan bahas satu persatu. Salah satunya Medco. Saya selalu bahas. Ya Medco ini sebenarnya masih menarik. Untuk sektor properti. Ada yang nanya Saratoga. Saratoga akan saya jawab dulu. Saratoga kena stop loss, teman-teman. AMRT untuk masuk lagi, oke kita akan lihat ya. Tapi Saratoga kena stop loss. Sorry banget, ini ada juga nih. Saratoga kena stop loss sekitar 3-4%. Kita akan lihat Saratoga. Kenapa Saratoga kita stop loss? Ini untuk Saratoga teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ngeliat di sini, kenapa resistannya ada 2. Di sini dia mulai rally, di sini terbentuk resisten, ini ada area support di sini, rebound, ini area resistennya sebelumnya di sini, dia nggak kuat teman-teman. Terus dia terus turun dan akhirnya kena stop loss. Volume transaksi ini pas koreksi ini ya. Ini berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 semingguan.
volumenya tetap tinggi di atas rata-rata 20 harinya. Ini menunjukkan selling flow ini masih kenceng. Jadi ya kita stop loss dulu di sini. Apakah berarti besok udah nggak mungkin rebound besok-besok? Bisa aja. Tapi ya itu kita lihat nanti. Saratoga kena stop loss. Terus yang kena stop loss juga itu ada di ADMR ya. Permetalan kita melihat ini sebenarnya masih cukup menarik. Tapi selling flow-nya ADMR ini mirip nih pergerakannya masih SRTG. Ini volumenya ini agak nggak kelihatan nih. Nah, ini teman-teman kalau lihat pas dia koreksi, volumenya meningkat. Selling flow-nya, tapi sebenarnya ini dia itu ada area support dekat-dekat sini ya, 1420. Nggak kelihatan, sorry. Dekat-dekat 1420, 1450, dekat-dekat sini. 1420, 1450, ini area support. Jadi kita lihat besok sebenarnya, kalau dia besok bisa mantul ya good. Ini kan sebenarnya tutupan tadi agak rebound ya teman-teman. Cuman ADMR kita baru akan lirik lagi nanti. Ini area support 1420, 1425. Terima IDs itu horizon berapa lama? Kita sekarang nggak patok waktu ya. Kalau dulu kan kita ada kayak ini 20 hari. Kita lebih fokusnya ke swing. Dan beberapa memang ada saham-saham fast trade. Kalau yang saham-saham fast trade atau scalping itu biasanya kita mention di grup ya. Mungkin beberapa teman-teman juga ada yang udah di dalam grup Telegram kita. Syaratnya gampang, harus jadi nasabah dulu. Kalau saham-saham kita yang ini mostly itu swing, kita nggak patok berapa lama, tapi ini rata-rata kelihatan ya teman-teman. Oh, ini holding periodnya 30 hari kerja, 20 hari kerja. Ada juga sebenarnya yang cepat teman-teman. Ini kalau misalnya kayak yang kemarin teman-teman lihat di sini. Nah, ini holding periodnya, oh ini nggak kelihatan berapa hari, tapi ada yang kayak 2 hari, 5 hari dan lain sebagainya. Jadi kita udah nggak patok berapa hari kerja. Mau dong join? Yes, nanti kita akan infokan lebih lanjut. Teman-teman bisa join aja dulu di grup. Search saja terima. Java, Wood, MPPA, WRG, Big Banks. Oke, kita akan bahas dulu untuk di Big Banks ya. BBRI akan ngelaporin laporan keuangan itu nanti tanggal 8. BBKP yes, BBKP bener. BBRI laporan keuangan tanggal 8. Ekspektasi ini masih good karena kan udah ada si pegadaian juga. Jadi kalau kita lihat BBRI ini satu-satunya big bank yang belum laporin laporan keuangan. Ini teman-teman lihat dia ada resisten di sini. Sebelumnya ini gue zoom dulu dikit. Sebelumnya ini kan dia juga sideways ya. Di sini akhirnya berhasil break. Pas break ini volumenya juga di atas rata-rata 20 harinya teman-teman. Terus ini ada pullback. Sebenarnya pullback ini adalah mungkin nih teman-teman yang tunggu, karena pullback-nya cukup cakep. Dia bertahan di atas 4.700. Sebenarnya kemarin tuh kita rekomendasiin dari area-area ini sideways. Dia kan datar nih dengan EMA-nya kan. EMA 20-nya juga di sini-sini. Ini sebenarnya di area sini area yang sangat menarik untuk teman-teman entry. Dekat 4.700 juga masih oke. Resisten paling dekat di 4.970 teman-teman. BBNI kita akan bahas sebentar ya untuk big bank semua. BBNI ini pergerakannya cakep, dia ngebentuk hammer. Reversal, apakah reversal? Ya masih oke. Sekarang kan ini dia balik lagi ke areanya sini. Kemarin tuh udah sempat break. Ini kempes, masuk lagi ke sini. Ini mencoba break. Tapi ini pergerakannya sebenarnya juga mirip ya. Kalau teman-teman lihat, ini dari EMA-nya, kan dia di sini-sini aja. Ya, ini untuk BBNI. Masih cukup oke. Bank Mandiri. Bank Mandiri ini salah satu yang laporan keuangan juga bagus. Nih kalau teman-teman lihat, Bank Mandiri. Gua dulu.
Ini sebenarnya bisa lagi ditarik, garisnya gue naikin dikit. Kurang lebih ya, ini kan dia sideways, jebol terus kembali bergerak sideways. Ya dia masih bergerak sideways di sini 9675, 10.100, ini masih menarik untuk akumulasi. Teman-teman, itu untuk Bank Mandiri. Terus apa lagi tadi ya? BBCA. BBCA sih nggak ada lawan teman-teman. Buset. Dia udah balik rebound lagi. Supportnya sih sebenarnya daerah sini. Dekat-dekat sini 8475, 8700 ini untuk entry. Big Bang sini baru aja kita bahas. Yang teman-teman ketinggalan besok bisa cek aja rekamannya. Big Bang secara overall masih oke, tapi kalau saya ngarep di BBRI karena laporan keuangan. Dan juga sebenarnya ini menarik teman-teman, BBTN. Mungkin bukan 4 Big Bangs, tapi ini pergerakannya menarik. BBTN, ini kan dia berpotensi membentuk inverted head and shoulders. Ya, ini kan sekarang masih di atas shoulder kanannya nih. Neckline-nya itu di 14.15. Jadi kalau teman-teman lihat, dekat-dekat area sini sebenarnya sikat aja teman-teman. Selama dia nggak break. Ya, ini kan juga dekat-dekat EMA-nya. Menurut saya 13.50, 14.15 ya, area ini masih menarik untuk teman-teman entry. Sip, BBTN oke. Laporan keuangannya BBTN itu nanti pertengahan Februari. Minggu depan ya berarti pertengahan ya, sekitar 1 mingguan lagi, 1-2 minggu. BBRI tanggal 8. Terus kita tadi kan bahas sebenarnya Medco, aman mineral, aman Medco. Ini yang cukup menarik. Ini sebentar. Ya, ini teman-teman. Kalau teman-teman perhatian di sini, Medco waktu itu kan sideways. Ya, ini berarti bulan apa nih? Saya sampai lupa bulan apa. Sekitar bulan November. Sideways saja. Setelah bergerak menguat ya, waktu itu kan oilnya agak naik. Resultnya dia waktu itu juga bagus. Terus habis itu sideways. Terus di saat ini pas aman udah tahu nih mau IPO ya kan, di kisaran bulan Maret April dia mulai bergerak menguat. Mungkin kalau teman-teman yang waktu itu udah join di kita ada di Terima Ideas, jadi teman-teman sebenarnya bisa pantengin Terima Ideas ya. Ini kita juga taruh untuk rekomendasinya, untuk apa yang kita call. Medco waktu itu kita juga sempat call ya teman-teman. Ini jadi dia terus kan udah kena all time high-nya juga sebelum akhirnya terkoreksi. Ini sebenarnya masuk ke area buy-nya. Di sini itu area buy-nya, area buy terdekat ya. Ya nanti kalau misalnya turun sebenarnya kalau spare-nya sampai di area sini juga masih oke. Tapi menurut saya ya kalau dia jebol sampai ke bawah sini ya agak serem. Tapi di area-area ini agak mungkin belum ada katalis negatif ya. Tapi ya nggak menutup kemungkinan. Jadi di area-area ini teman-teman bisa lakuin entry dulu sebagian. Kemarin yang udah dijual di sini bisa antri dulu, buyback dulu sebagian. Itu untuk Medco. MDKA ini sebenarnya juga cakep. Aduh, saya ini sebenarnya nunggu agak turunan tadi ya untuk di MDKA. Tadi itu saya coba turun, wah siapa tahu kalau makin jebol mungkin dekat-dekat sini, dekat-dekat di 4.500. Sayangnya tadi saya nawarnya kejauhan. Dia kan rebound di 4520 hari ini rebound. 4520 rebound. Ini dekat-dekat sini sebenarnya menarik nih. 4.500 sampai berarti besok di kisaran tutupan ini tadi di 4610, 4.500 sampai 4.600 dulu deh. Mungkin bisa dekat-dekat harga itu ya. Bisa coba cicil di atas area ini. Itu untuk MDKA. Breeze
Breeze. Kenapa saya hapus? Breeze ini teman-teman bisa spare. Ini berarti kan kalau kayak gini patternnya kan gagal ya. Meskipun patternnya gagal, tapi ini kita spare supportnya sampai agak di bawah sih. Kalau di sini bisa mantul ya mantap. Tapi kalau bawah ini jebol ya teman-teman bisa lakuin stop loss karena low-nya kan di situ ya. Ini areanya kan di situ. Di area-area sini. Ini low-nya. Ya dekat-dekat 13.10 bisa lakuin entry dulu sebagian. Astra masih cukup oke pergerakannya. Dia bertengger aja di sini, masih good. Arto, bank digital. Arto ini surprisingly good, teman-teman. Teknologi sektor hari ini kan koreksi. Kita lihat kemarin itu tek-tekan merah, tek-tekan US ya, tek-tekan merah, tek-tekan US. Artonya sih bertahan hari ini. Good. Ini juga kalau lihat teman-teman lihat, ini udah masuk area buy-nya lagi 3.300 sampai dekat-dekat 3.600. Dekat-dekat sini masih menarik untuk entry. Resisten terdekat ada di 3.640 sama 4.170. 4150, 4170 lah dekat-dekat area itu. Gotonya, nah ini boleh nih. Ini yang kita tunggu agak koreksi dikit ya. Dia ada support dekat-dekat 107 sama ini EMA 20-nya dekat-dekat 110. Dekat-dekat situ. MPPA mulai menarik. MPPA yes, 7. MPPA ini koreksinya juga bertahan nih. Kalau teman-teman lihat, ini kan dia belum berhasil break. Ini udah berhasil break. Sekarang geraknya dekat-dekat EMA-nya, ya EMA-nya udah mulai flat ya kan. EMA-nya, EMA 20-nya udah mulai sideways. Ya dia pergerakannya kemungkinan masih akan sideways. Dekat-dekat ini 131. Sebenarnya daerah-daerah sini masih cukup menarik untuk entry. Resisten ada di 160. TOWR konsolidasi, aduh tower ini lelet banget teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat di sini, ini kan sebenarnya dia area sideways. Ini dia agak jebol, supportnya ada di sini. Setting garis putus-putus gampang, ini tinggal di sini aja. Pilih yang ini. Teman-teman pilih horizontal ray, terus ini nanti garisnya diklik teman-teman. Klik terus diganti aja ini, bisa putus-putus, line dan lain sebagainya. TOWR agak lelet ya teman-teman, dia bergeraknya sideways saja. Jadi mungkin menurut saya skip aja. Tower-toweran juga kurang menarik. Tebikin juga udah di bawah. Jadi nope, belum. Ini tebik juga sama, tower. Ini kalau teman-teman lihat kan dia belum masih bergerak di bawah EMA-nya terus. Cepin, Excel dulu deh. Satu sektor kita bahas, habis Excel terus Telkom. Yes, Excel menarik bener. Dia selalu reboundnya lumayan cakep nih teman-teman. Big Bang sudah kita bahas, teman-teman bisa cek ya nanti rekamannya. Ini kan dia mulai koreksi di sini rebound, koreksi di sini bertahan terus rebound. Sebenarnya ya area-area menarik untuk entry ya di dekat-dekat sini 2230, 2250. Ini area banyak. Resisten terdekat sebenarnya ini agak kejauhan. Di dekat-dekat 2380 sampai ya area sini ya. Ini yang di sini tuh untuk ini area resistennya. Itu Excel, Telkomnya juga sama. Ini di sini terus berhasil break ya, terus
bergerak dekat sini. Akra ini sebenarnya oke, cuman lelet teman-teman, sama. Ini sideways aja bergerak menguat, nggak kuat sideways. Sebenarnya ya kalau ini bisa dimanfaatin area sidewaysnya. Dekat-dekat 13.10 ini teman-teman bisa lakuin entry dulu sebagian. Antam, kita akan coba bahas emas-emasan ya. Antam, kalau saya sih ngarep agak di bawah, dekat-dekat sini 2180 sampai 2250 ya, 2180 2250 itu coba antri di situ, karena kita lihat harga emasnya turun ya, agak rebound sedikit. Antam, BRMS ini juga mirip. Ini teman-teman, ini kan sebenarnya dia sideways terbalik naik muat, ini ya masih bergerak di area sidewaysnya, tapi stop lossnya saya spare, supportnya sampai di bawah. Jadi sebenarnya saya sih ngarepnya 160 174 ini bisa masuk lagi, cuma 174 ini dekat-dekat 174 ini teman-teman bisa entry dulu seperti ini. Ayam-ayaman Java ini masih oke pergerakannya. Ini Java, kalau cepinnya malah ini sebenarnya sih kalau teman-teman lihat dia sideways kan. Kalau sideways kayak gini sebenarnya enak antri dekat-dekat support di dekat-dekat 5475 sampai ini 5600. AMRT buat masuk lagi. AMRT ini, nah ini teman-teman bisa lihat dia sideways lama di sini kan, nguat gak kuat. Ini sideways, ini nyampe sini koreksi lagi. Jadi saya akan mendekati sini lagi, dekat-dekat 2640 sini. Saya akan coba masuk lagi. Mungkin sebenarnya kalau bisa dapat di sini mantap bener 2500-an, tapi dekat-dekat 2640 lah. Itu bisa masuk lagi. Akra tadi kita udah bahas, Medco udah bahas, Pegas dia berhasil rebound. Ini tuh dia pergerakannya belum berhasil break dari MA20-nya, yang belum berhasil masuk lagi, nggak berhasil masuk lagi. Jadi ya di area-area sini sebenarnya 1520 1575 ini area supportnya. Raja gue udah lama ngeliatin penasibnya. Oh, Raja balik. Ya kemungkinan dia akan masih bergerak di area ini. Ya, di area sini ini area supportnya nih 895 900 dekat situ. Inco apa kabar dengan Inco? Inco ini masih, saya sih ngarep turun ya. Ini kan dekat-dekat resistance ini 1 2 3 4 belum berhasil tutup di atas ini kan 7550, terus dia turun lagi, berarti dekat-dekat area sini 6875 dispersin sampai sekitar 6950. Trim gak gitu liquid sih sebenarnya trim ini. Daripada trim mungkin lebih menarik ini teman-teman. Tuh, kok hilang. Kars nunggu agak di bawah. Akra ini masih sideways ya, nggak kemana-mana. Kalau mau entry dekat-dekat 1310 1205. Bank Digital BBB. Kalau menurut saya Bank Digital yang menarik cuma Arto pergerakannya. Kalau secara fundamental yang menarik apa, nggak ada. Bank Digital fundamentalnya belum ada yang menarik. Mending beli bank konvensional aja kalau bank. Tapi ini coba ya supportnya di kisaran ini ya. Ini kan sekarang dia dekat-dekat MA20 nya nih, dekat-dekat 700. Kita coba lihat ya teman-teman. Satu lagi dari Mayora, enggak, Bukalapak dia udah masuk ke area resistennya
wajar kalau misalnya koreksi. Ini kan juga udah kena resisten paling dekat ya 298.300. Oke, mungkin itu dulu teman-teman buat malam hari ini. Jangan lupa pantengin terus Stream Ideas buat mendapatkan ide-ide cuan seperti ini. Ini yang baru aja kita ambil take profit ya sebagian. Memang ada yang kena stop loss, ya nggak bisa semuanya cuan teman-teman. Ini beberapa yang masih open. Thank you teman-teman semua.